Matahari menuju barat. Kami ucapkan selamat datang kepada hadirin yang terhormat. Bintang berkilau menghias malam, anak bermain dengan ceria. Izinkan kami ucapkan salam untuk hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Al-mukarramun para alim, ulama, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah diberkahi sekeliling dengan memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami selaku pembawa acara pengajian Al-Hidayah Desa Jentera serta peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan mudah-mudahan acara yang kita laksanakan bersama ini senantiasa dalam keridhaan Allah serta akan membuahkan rahmat dan nikmat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami selaku MC pada acara hari ini yang akan membacakan susunan acara, yaitu acara pertama pembukaan yang dibawakan oleh saya Keisha Alinski Hasibuan dan rekan saya Ayla Ajura Ruspa. Acara kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'an beserta sari tilawahnya. Acara ketiga kata sambutan. Acara keempat salawat dari ibu-ibu pengajian Al-Hidayah Desa Jentera. Acara kelima tausiah beserta doa dari Bapak Al-Ustad. Dan yang terakhir yaitu penutup. Demikianlah susunan acara pada hari ini, dan marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita melangkah pada acara kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Haja Wardaningsi dan sari tilawahnya Ibu Dewi Sartika. Kepada Ibu Haja Wardaningsi dan Ibu Dewi Sartika kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam al-masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa
Aqsa minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah alladzi man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan kami berikan kepada Musa
kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku, yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat, demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah kita simak bersama. Semoga Allah membalas berupa pahala yang setimpal bagi pembaca pada khususnya dan para pendengar pada umumnya. Amin, amin. Selanjutnya kita masuki acara ketiga, yaitu kata sambutan yang pertama dari Ibu Ketua Al-Hidayah Desa, Ibu Salsium SPD. Kepada Ibu Ketua Al-Hidayah Desa kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat Islam dan iman, sehingga hari ini kita masih bisa sama-sama kumpul melaksanakan pengajian Al-Hidayah Desa yang kita laksanakan setiap 3 bulan sekali. Dan tak lupa pula, marilah kita sampaikan selawat berangkaikan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya berselawat kita mendapat syafaatnya kelak di yaumil mahsyar. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Jentera Stabat beserta Ibu. Yang saya hormati BKM Masjid Awaliyah beserta pengurus lainnya. Yang saya hormati Bapak-bapak Kepala Dusun se-Jentera Stabat. Yang saya hormati ibu-ibu ketua perbiritan dari dusun 1 sampai dusun 8. Dan juga yang saya sayangi ibu-ibu semuanya anggota perbiritan yang ada di Desa Jentera Stabat. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa sama-sama kumpul kembali melaksanakan pengajian ya rutin kita. Ibu-ibu, apa kabar? Ya, alhamdulillah. Marilah kita tetap bersyukur ibu-ibu. Alhamdulillah, saya juga sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih bisa sama-sama ibu kembali
yang dalam beberapa waktu yang lalu saya selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya Bu. Tapi alhamdulillah hari ini kita masih bisa kumpul bersama-sama kembali. Itu berkat doa Ibu semuanya. Diuji dengan sakit berulang kali ya Bu ya. Berulang kali saya mengalami sakit. Kalau orang mungkin tidak tahan ya Bu ya. Kalau 3 kali saya dioperasi Bu. Jadi badan saya udah bolak-balik digores, dioperasi. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah sehingga kita hari ini masih dapat bertemu. Itulah tandanya kita masih diberikan kita masih disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar diberi kesempatan untuk merubah diri, untuk beribadah lebih kuat lagi, untuk selalu bersabar. Memang kalau ujian itu kita terima dengan sabar dan ikhlas, alhamdulillah kita nikmati aja dan tetap semangat. Itu kuncinya Bu. Makanya berkat semangat kita dapat masih bisa bersama-sama Ibu. Kalau kita bawakan tidak bisa atau malas-malas, tentunya penyakit itu akan datang. Jadi kalau ada pun penyakit kita berasa udah sembuh, udah baik, alhamdulillah bisa baik ya. Bisa kumpul dengan ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu, hari ini saya lihat jemaahnya sedikit ya Bu, atau pengaruh situasi, suasana atau cuaca yang dingin-dingin ini ya Bu ya. Mudah enaknya tidur daripada kumpul dengan ibu-ibu. Tapi mudah-mudahan kita yang berhadir ini mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kelak menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya nanti dapat berkumpul bersama-sama di surganya Allah. Baiklah ibu-ibu, hanya sedikit yang akan saya sampaikan. Pesan saya nanti kalau Bapak Al-Ustadz menyampaikan tausiahnya, kita dengarkan, kita ambil intisarinya, kita laksanakan dengan kehidupan kita sehari-hari ya Bu. Jangan bolak-balik kita dengar ceramah tapi terus-terusan nggak ada perubahan. Kita berubah sedikit-sedikit ya Bu. Dan ini menjelang bulan Ramadan. Sebagai manusia, sebagai hamba Allah, tentunya tidak luput dari dosa dan salah. Bak kata pepatah, tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang tak punya kesalahan. Begitu juga dengan saya sebagai manusia, banyak sekali salah dan hilap saya yang saya buat. Di hari ini menjelang bulan Ramadan, di depan ibu-ibu semuanya, saya sebagai pengurus Al-Hidayah Desa Jentera memohon maaf pada ibu-ibu semuanya. Mungkin ada perkataan saya, tingkah laku saya, perbuatan saya yang tidak berkenan di hati ibu-ibu. Dengan kerendahan hati saya mohon maaf pada ibu-ibu semua. Maaf Bu. Alhamdulillah. Demikian juga ibu-ibu juga sudah saya maafkan. Mudah-mudahan kita semuanya nanti menjalankan ibadah puasa dengan baik dan mudah-mudahan kita mendapat pahala puasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini ibu-ibu semuanya,
Saya sudah berapa tahun ya menjabat sebagai ketua pengajian Al-Hidayah. Mungkin udah saatnya lah diganti dengan yang lain. Karena kesehatan saya juga usia saya nanti tanggal 7 bulan 3 60 dan pensiun dari tugas saya. Dan untuk ini ibu-ibu mungkin adalah yang mau menggantikan saya. Ada Bu? Loh, adalah Bu, masa nggak ada? Jadi ya, carilah pengganti yang masih muda dan energi masih muda yang berkarya. Kalau udah tua udah banyak kekurangannya. Nanti kita pikir-pikirkan ya Bu ya, kita musyawarahkan untuk mencari pengganti pengurus Al-Hidayah ini. Karena di tahun 2025 ya kan? Jadi kita gantilah, kita cari orang yang benar-benar mampu dan bisa membawa Jentera ini lebih baik lagi. Ya Bu? Nah, nanti kita musyawarahkan, kita cari pengganti saya. Demikian saja ya Bu ya. Nah, kemudian ibu-ibu nanti hari Minggu ada zikir Nur Aski. Ini tempatnya agak jauh, tapi dari Jentera biasanya kita berangkat. Tapi kebetulan hari Minggu ini saya juga ada acara keluarga, maka saya tidak bisa membawa jemaah saya. Kalau ada dari dusun lain yang mau berangkat ya Bu, di Marelan. Dan kebetulan saya koordinator zikir Nur Aski. Jadi dari Kecamatan Wampu. Jadi yang berangkat kalau bisa dari Jentera biasanya banyak Bu. Bulan kemarin ada Jentera sendiri 20 orang. Kalau Wampu berjumlah 100. Jadi untuk ini minggu ini karena mendesak dekat dengan puasa mungkin hanya yang mewakili. Jadi kalau dari Jentera ada tolong ya Bu ya, gabung-gabung dari setiap dusun. Kalau mau berangkat nanti saya carikan angkotnya. Kalau ada yang mau berangkat tolong nanti gabung-gabung. Umpamanya Dondong 2 orang, Dondong Sejati 2 orang, Campung Jawa 2 orang, 2 orang kita semuanya nanti berangkat saya carikan angkotnya. Mau Bu? Nah, hari Minggu. Kemudian hari Seninnya juga ada pengajian akbar di Bingai, di sekolah sanawiyah Islamis dekat kantor camat. Tapi acaranya itu pagi Bu, jam 10 sampai waktu zuhur. Jadi kalau ada ibu-ibu ada waktu, ada kesempatan boleh berangkat ke sana. Pakai baju putih, jilbab coklat susu. Ya Bu? Nah, boleh yang mewakili dari Jentera. Kalau saya hari Senin mungkin nggak bisa karena waktunya lagi pagi, jadi nggak bisa karena saya masih ada tugas. Nanti setelah Lebaran mungkin banyak kesempatan pada saya karena udah purna bakti, udah pensiun Bu. Jadi mungkin selepas hari raya, selepas Lebaran saya udah nggak bertugas lagi. Terakhir bulan 3. Jadi itu mungkin masih kesempatan kalau pagi. Dan saya juga minta maaf pada ibu-ibu semua. Selama ini mungkin kalau ada kemalangan, ada jemaah yang meninggal, saya jarang hadir ya Bu. Kalau pagi kadang udah berangkat kerja, nggak kabar gitu, jadi nggak bisa hadir. Tapi mudah-mudahan nanti setelah pensiun saya banyak waktu luang bisa sama-sama ibu ya Bu. Saya janji kalau saya sehat saya akan lebih memberikan perhatian kepada ibu-ibu semuanya dan juga keliling ke perwitan. Kalau selama ini
tidak sempat kelilingnya Bu ya, hanya beberapa kali aja. Mungkin nanti banyak kesempatan lagi ada pada saya. Sekali lagi saya mohon maaf ya Bu ya. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua Al-Hidayah Desa yang telah menyampaikan kata sambutannya. Selanjutnya kata sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Kades, yaitu Bapak Usuf Priyanto. Kepada Bapak Kades kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan rahmat, nikmat kesehatan, iman dan Islam, sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul dalam rangkaian acara pengajian Al-Hidayah yang kita laksanakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, kami mohon maaf yang kepada seluruh jamaah, karena acara ini saya pribadi belum dapat infonya, baru semalam, jadi saya mohon maaf. Yang saya hormati Bapak Pengurus PKM Masjid Awaliyah, yang saya hormati Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat, Ketua Al-Hidayah, dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Di sini saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya, yang mana agenda kita rutin ini sebenarnya seharusnya kita laksanakan di bulan 3, tapi berhubung mendekati puasa juga saya tidak ada informasi kepada saya. Saya atas nama pemerintahan desa, saya mohon maaf karena infonya tidak sampai kepada saya, yang mana kami dari desa setiap 3 bulan melaksanakan kegiatan ini. Jadi untuk kegiatan agenda kedepannya kepada ketua, saya mohon maaf lah, jangan diulangi seperti ini. Jadi saya mohon kalau memang ada kegiatan, koordinasilah terutama kepada kami pemerintahan desa, mengingat situasi keuangan desa juga belum ada. Jadi kedepannya tolong sama-samalah kita saling mengingatkan, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang kita agendakan. Jadi sesuai dengan agendanya ke depan juga nantinya ke depannya itu Bu, kalau memang ada pengajian Al-Hidayah kecamatan, desa, tolong itu ke depan kalau bisa kita satukan aja. Jadi kita tidak bolak-balik mengadakan kegiatan. Jadi anggaran itu dapat bermanfaat untuk bagi tuan rumah. Jadi nanti kalau memang di bulan 5, bulan 6 kita mengadakan, jadi kalau memang nanti agenda kecamatan itu disatukan aja Bu. Jadi jangan kita bolak-balik. Jadi kita menghemat anggaran juga supaya tuan rumah itu bisa pemasukannya itu cukup. Jadi itu besar harapan kami kepada seluruh pengurus. Kita sebagai hamba Allah, kita wajib saling mengingatkan hal-hal seperti apapun harus kita banyak berkoordinasi. Karena saya selaku pemerintahan desa adalah semua itu udah kami agendakan. Jadi ke depan kita carilah solusi-solusi yang terbaik. Jadi kita juga kepada seluruh pengurus, marilah sama-sama kita berkoordinasi, silaturahmi yang baik. Jadi dalam kesempatan ini juga saya atas nama pemerintahan dan atas nama diri sendiri dan keluarga, yang mana sebentar lagi kita akan menunaikan ibadah puasa. Jadi saya mohon kepada Bapak dan Ibu
baik perkataan tingkah laku kami yang kurang pas kepada Bapak dan Ibu seluruh warga masyarakat Desa Jentera Setabat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena di dalam melaksanakan ibadah puasa ini nantinya supaya bisa kita melaksanakan dengan baik. Jadi besar harapan kita kepada seluruh jamaah nantinya kita dapat melaksanakan yaitu sholat berjamaah di masjid dan di musola yang ada di daerah ataupun di dusun kita masing-masing. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kades yang telah menyampaikan kata sambutannya. Selanjutnya memasuki acara keempat, yaitu sholawat dari ibu-ibu pengajian Al-Hidayah Desa Jentera. Kepada ibu-ibu kami persilahkan. Dan satu dari coba. Marilah kita beri tepuk tangan yang meriah kepada ibu-ibu pengajian Al-Hidayah Desa. Dan satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومولانا
Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Ilahi nafisil qurba minal usina wal utba wa kulli baliyati wa waba bi ahlil badri ya Allah. Ilahi najjina waqshif jami'a adiyati wasrif makaidal waqtu bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala nuril ladzi arja sama ya fawzaman sallallahu alaihi wasallam. Di tegar rumah
فسر السرور إلى فؤادي وخيما نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأخوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah tadi salawat yang dibawakan ibu-ibu pengajian Al-Hidayah Desa. Para hadirin yang kami hormati, marilah kita masuki acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah beserta doa dari Bapak Al-Ustadz Bapak Arfan Hasibuan atau yang mewakili Bapak Fitra Limpong SPD Al-Hafiz. Kepada Bapak Al-Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Tes 1 2 cek. Ibu-ibu dengar suara saya? Yang di belakang dengar suara saya, Bu? Bapak-bapak di dalam dengar suara Ustadz? Kok ibu yang jawab? Bapak-bapak dengar suaraku, Pak? Enggak ada suara orang tuh. Bapak-bapak yang di dalam dengar suara Ustadz? Oke, bisa kita mulai? Ini anak siapa ini atasnya? Dah ya, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rame orangnya tapi suaranya tak rame. Ku kasih pantun dulu, boleh? Burung merbuk si burung bala mencari makan di pinggir kali. Ibu-ibu yang tak menjawab salam, kudoakan suaminya kawin lagi.
Ayo semangat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum rame suaranya. Satu lagi pantunnya. Terbanglah tinggi si burung balam, tak kalah tinggi si burung elang. Siapa nanti tak jawab salam, kudoakan sendalnya hilang. Hati-hati Bu. Yuk, yuk, semangat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidis sa'adat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pertama, mari sama-sama kita memperbanyak syukur dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayo ibu-ibu, Ustadz ajak kita salawat, boleh? Tadi dah salawat Ustadz, mantap, kita salawat lagi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Sekali lagi. Salatullah salam ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salam ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ala yasin habibillah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita yang hadir yang bersolawat hari ini kelak nanti mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Ibu-ibu solawatnya mantap, suaranya cantik, suaranya keras. Kontennya berapa Ustadz? 100. Sekarang bapak-bapak, tepuk tangan untuk ibu-ibu. Sekarang bapak-bapak kita tes dulu yuk. Pak bapak, tolong Pak, jangan kasih malu Pak. Yuk, 1, 2, ya, salawat Pak. Pak bapak nggak ada suaranya. Ayo Pak, ayo Pak. Ayo Pak. Ustadz, kami sikit Ustadz. Ayo, biar Ustadz bantu yuk. 1, 2, ya. Salatullah salam. Ibu-ibu nggak usah ikut, bapak aja. Ala taha rasulillah. Salatullah. Nggak ada suara. Udah nggak apa-apa. Yang penting kita yang hadir nih semua senantiasa nanti mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal. Apa kabar ibu-ibu, sehat semua? Saya banyak ngisi tausiah ceramah sampai ke Aceh. Sekian banyak tempat ceramah yang saya masuki, cuma di sini paling cantik-cantik ibunya. Masya Allah. Padahal di sana aku bilang juga itu. Begitulah cara untuk menyenangkan hati orang, betul?
Yang sama kita hormati, kita muliakan Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun, Badan Kemakmuran Masjid apa ini? Masjid apanya? Awaliyah. Kita doakan mudah-mudahan masjidnya makin makmur, amin. Karena sekarang tengok Bu, banyak masjid cantik, betul? Tapi tak ada orang di dalam. Tadi pas mau kemari lewat masjid raya cantik, di Binjai banyak masjid cantik-cantik. Kata Nabi, nanti tanda-tanda kiamat akhir zaman, cemana Ustaz? Banyak nanti masjid berdiri megah, cantik, besar, betul? Tapi tak ada orang di dalam masjid. Ustaz mau tanya, ada nggak kira-kira sholat subuh seramai ini? Mana ada? Tengok Bu, sekarang ada masjid cantik di Tapsel Sidempuan. Tahu? Nama aja Masjid Saharun Nur. Sampai sana ngapain Ustaz? Bukan sholat, selfie. Inilah tengok yang main HP ini, tengok nih. Ini mau selfie semua nih. Ustaz doakan siapa nanti yang main HP Ustaz ceramah, mudah-mudahan HP-nya terbakar. Bu, berapa lama tausiahnya ini? Berapa lama tausiahnya? 2 jam kata nenek itu. Betul lah Nek. Bu, saya kalau ceramah di Medan nggak pernah lama-lama. Kata orang Medan, Ustadz ikan sepat, ikan gabus lebih cepat. Tahu kan? Tahu. Kata orang tuh Ustadz ikan kakap, ikan gabus banyak cakap. Ku balas, ikan mujahir, ikan sembilang. Begitu aku cair, pulang. Ini karena belum cair ini, coba kasih, pulang aku. Dah, kita padakan nanti sampai sebelum asar ya, boleh? Hari ini kita pengajian akbar memperingati Isra wal Mi'raj. Betul itu? Bu, Isra Mi'raj itu sebenarnya kapan dilakukan Nabi? Malam atau siang? Malam hari, laila minal masjidil haram ilal masjidil. Ustadz kami siang Isra Mi'raj. Boleh Bu? Boleh, tidak ada masalah. Tengok, sebelum kita membahas Isra wal Mi'raj lebih jauh, Allah uji Nabi sehingga Allah perjalankan Isra wal Mi'raj. Apa ujiannya Ustadz? Nabi kehilangan orang yang dicintai. Siapa Ustadz? Tengok kemari Bu, Nabi sebelum Isra wal Mi'raj kehilangan paman tercinta. Siapa nama paman Nabi? Yuk adik Ustadz, siapa yang tahu dapat hadiah? Siapa? Abdul Muthalib atau Abu Talib? Abdul Muthalib. Meninggal paman Nabi. Di waktu yang sama, dengan hari yang dekat, meninggal pula istri Nabi. Siapa nama istri Nabi? Siti Khadijah. Inilah penyebab kenapa Allah perjalankan Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj. Kenapa Ustaz? Karena Allah uji Nabi dengan meninggal paman, meninggal istrinya. Bu, Ustaz tanya, kira-kira kalau bapak meninggal sedih nggak? Ah, serius lah. Yang di sana sedih nggak kalau bapak meninggal? Serius? Pak Kades, kira-kira kalau ibu meninggal sedih nggak? Mana Pak Kades? Senang ku tengok mukanya. Mana ada ibu itu sini, nggak ada? Oh pantaslah. Tengok itu, Nabi meninggal istrinya, dia sedih. Kenapa? Karena luar biasa Khadijah cintanya kepada Rasul. Bahkan habis harta Khadijah untuk berdakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka luar biasa kecintaan Nabi. Lama Khadijah meninggal, bahkan sudah menikah dengan Aisyah. Apa kata Nabi? Aku rindu kepada Khadijah. Luar biasa. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, Khadijah sudah lama meninggal. Kenapa kau ingat-ingat Khadijah? Aku sudah ada pengganti Khadijah. Apa kata Rasulullah? Aisyah, hampir habis umurku bersama dengan Khadijah. Dan Khadijah ikut membantu dakwahku di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi nangis, Nabi sedih. Kenapa? Ditinggal oleh orang yang tulus dengan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik kemari Bu, siapapun kita,
tidak akan terlepas yang namanya dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Ujian tuh kata Allah ada dua modelnya. Yang pertama, wa balawnahum bil hasanat. Apa itu Ustaz? Ujian yang Allah berikan dalam bentuk kesenangan, dalam bentuk kegembiraan. Ustaz tanya, Bu, kira-kira anak ujian enggak? Ujian. Bu, kira-kira suami ujian enggak? Ujian kali lah. Betul? Pak, kira-kira suami ujian enggak, Pak? Ujian. Harta ujian. Maka Allah sampaikan dalam Al-Quran, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, kata Allah. Apa itu Ustaz? Jangan gara-gara harta kalian, anak kalian menjauhkan kalian dari aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena apa Ustaz? Berapa banyak hari ini manusia kita ketika Allah berikan nikmat, dia semakin jauh dari Allah Subhanahu. Ada rupanya Ustaz, banyak, tapi enggak di sini, di sana itu. Sini orang-orang baik semua, betul? Bu, ibu kenal sama Sa'labah? Kenal sama Sa'labah? Itu orang Binjai. Kenapa Ustaz? Sa'labah ini sahabat yang dikisahkan susah, bahkan ibadah pun payah. Allah titipkan kekayaan kepada Sa'labah. Apa yang terjadi? Sa'labah durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa'labah punya kebiasaan sholat 5 waktu kemes, subuh, zuhur, asar, maghrib, ke masjid 5 waktu. Rumah Sa'labah jauh. Di mana Ustaz? Di sini rumah Sa'labah, masjidnya di Medan. Jauh, tapi Sa'labah datang ke masjid. Maka pelajaran pertama Isra wal Mi'raj, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, satu tujuan Nabi. Apa itu Ustaz? Menjemput sholat. Sa'labah 5 waktu ke masjid, rumahnya jauh. Tapi apa yang terjadi? Bu, tengok kemari. Sa'labah, dia setelah sholat langsung pulang ke rumah. Dia tak pernah ikut zikir, tak pernah ikut doa. Ditanya sama Nabi, ya Sa'labah, kenapa kau tak pernah ikut zikir, tak pernah ikut doa, langsung kau pulang? Apa kata Sa'labah? Ya Rasulullah, aku harus pulang. Kenapa Sa'labah? Istriku menunggu di rumah. Kalau lama aku nanti pulang, istriku tak bisa sholat. Kenapa Sa'labah? Sarung ya Rasulullah. Kenapa sarungmu Sa'labah? Sarungku cuma satu ya Rasulullah. Kalau lama aku nanti pulang, dia tak bisa sholat. Bu, ibu sarung di rumah ada berapa? Muka-muka sarung ini semua aku tengok. Ini gajah duduk, gajah nungging. Di Medan, saya orang Medan Bu, yang paling banyak punya sarung siapa Ustadz? Ustadz paling banyak sarungnya. Kenapa? Tengok nanti Bu, masuk tarawih 30 malam, 30 sarung. Pengajian 40, ibu-ibu 40 sarung. Setahun dapat 70 sarung. Aku nggak pernah beli sarung, makanya pakai sarung. Baju Ustadz, baju belum pernah ada yang ngasih. Mudah-mudahan lah pulang dari sini dikasih baju. Apa kata Rasulullah? Sa'labah pulanglah, jumpai istrimu biar dia bisa sholat. Baik ya Rasulullah. Tapi keesokan harinya datang ya, jumpai aku balik. Baik ya Rasulullah. Datang Sa'labah Bu. Apa kata Sa'labah? Ya Rasulullah, apa gerangan kau panggil aku? Apa kata Rasulullah? Sa'labah, ini kutitipkan 2 ekor kambing untukmu. Mudah-mudahan kambing ini nanti banyak, bisa kau beli sarung. Bu, jangankan kambing dari tangan Rasulullah, pohon yang mati saja dalam sebuah riwayat dikisahkan bisa lagi hidup, disandari oleh Rasulullah. Bahkan nangis pohon itu ketika Nabi wafat meninggal dunia. Kenapa Ustadz? Tak pernah lagi disandari Rasulullah. Kambing yang dikasih Rasulullah berganti hari, berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun. Apa yang terjadi Ustadz? Banyak kambing Sa'labah. Tapi apa yang terjadi? Ada perubahan kepada Sa'labah. Apa perubahannya? Sa'labah tak pernah lagi ke masjid. Ditanya sama Rasulullah,
wahai sahabatku, ada kalian yang nampak Sa'labah? Nampak Sa'labah? Nampak Sa'labah? Ibu yang di sana nampak Sa'labah? Kau dek nampak Sa'labah? Ada satu pemuda, ya Rasulullah, itu kok pulang? Ada yang pulang? Oh, ngambil gelas. Ya Rasulullah, kata sahabat, aku nampak Sa'labah, dia di mana? Dia di pasar ya Rasulullah. Ngapain di pasar? Jual beli kambing. Sampaikan salamku sama Sa'labah, suruh datang dijumpainya aku besok. Sampailah salam tadi, datang Sa'labah. Ya Rasulullah, apa gerangan? Kau panggil aku. Apa kata Rasulullah? Sa'labah, dulu sarungmu cuma satu, kau datang ke masjid sholat. Sekarang kambingmu sudah banyak, ku dengar. Kenapa kau tak pernah ke masjid? Apa kata Sa'labah, Bu, dengan sombongnya? Ya Rasulullah, aku sekarang tak sempat lagi ke masjid. Aku sibuk ya Rasulullah, banyak yang beli kambingku. Aku tak sempat ke masjid. Apa kata Rasulullah? Dalam waktu dekat Allah murka kepada Sa'labah, mati kambingnya semua. Na'udzubillah. Maka hati-hati, Bu. Ustadz mau tanya, hari ini mana yang menjadi prioritas dalam hidup kita? Panggilan Allah atau panggilan dunia? Jujur. Betul? Serius? Oke. Begitu berkumandang suara azan di masjid, hayya 'alas shalah. Ibu lagi masak. Mana duluan? Masak atau sholat? Sa'labah ini semua. Masak atau sholat? Itulah kan masak. Bu, jangan lanjutkan masak. Kenapa? Izin maaf. Terbakar itu gas, meledak kompornya, apa yang terjadi? Husnul khotimah atau su'ul khotimah? Su'ul khotimah. Jadi cemana Ustadz? Datanglah sahabat. Ya Rasulullah, ayyul amal ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Apa kata Nabi? As-salatu fi awwali waqtiha. Salat pada awal waktu. Ini mau Ramadan bentar lagi, Bu. Nanti masuk Ramadan, satu pesan saya untuk kita semua. Apa itu Ustadz? Jangan pernah tinggalkan sholat tarawih. Kenapa Ustadz? Sholat tarawih ini nggak ada di bulan lain, cuma ada di bulan Ramadan. Maka jangan tinggalkan tarawih. Di sini sholat tarawih berapa rakaat? Ini pemain sebelah semua kayaknya ini. Bu, ibu sholat tarawih mau panjang atau mau lama? Aku ngetes aja, rupanya connect. Bu, sholat tarawihnya mau panjang atau mau pendek? Ayatnya mau panjang atau mau pendek? Bacaannya mau lama atau mau cepat? Gak ada yang mau lama. Semua di mana-mana saya tanya, Ustadz, kami mau cepat, kami mau pendek, betul? Semua mau cepat. Kalau ada yang mau lama, kurasa kiamat dunia ini. Belum ada yang mau cepat, betul? Maka Pak BKM nanti cari imam-imam yang baik-baik, yang cantik-cantik suaranya, betul Bu? Di sini siapa imamnya? Banyak Ustadz. Bu, suaranya mau cantik atau mau bagus? Mau bagus, maka nanti cari imam kita yang bagus-bagus ini. Biar apa Ustadz? Biar khusyuk. Itu satu. Yang kedua apa Ustadz? Mau masuk Ramadan, kata Nabi perbanyak minta maaf. Hati-hati Bu. Orang yang masuk Ramadan belum diampunkan Allah dosanya, tak akan diterima amal ibadahnya. Betul? Kita minta maaf kapan? Nanti Ustadz hari raya. Betul? Jangan. Jadi kapan Ustadz? Lebaran boleh? Boleh. Tapi sebelum masuk Ramadan minta maaf. Apa kata Nabi? Satu hari datang Jibril alaihissalam. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, maukah kau mengaminkan doaku? Apa kata Nabi? Berdoalah Jibril, ku aminkan. Apa kata Jibril? Ya Allah, jangan kau terima amal ibadah puasa orang yang memutuskan tali Bu ibu nih, percuma Bu kita pengajian tiap hari, betul? Percuma sholat tarawih 30 malam, betul? Percuma kita puasa 30 hari, betul? Tapi kalau ada yang tak cakapan satu pengajian nih,
saya sampaikan sekarang, falam tuqbal, tertolak nanti puasanya. Pulang dari sini langsung datangi waktu, minta maaf sama dia langsung. Tapi jangan tangan kosong, bawalah kue itu sedikit biar diterimanya, betul? Yang kedua, siapa Ustaz? Kata Nabi, la yadkhulul jannah. Apa itu Ustaz? Tidak akan masuk surga. Siapa? Orang yang memutuskan tali silaturahmi. Bahkan kata Nabi, mencium bau surga pun tak boleh. Maka hati-hati Bu, jangan sampai putus tali silaturahmi. Di Medan tempat saya Bu, banyak gitu. Kenapa Ustaz? Satu pengajian, satu STM, satu masjid, tapi tak cakapan. Jangan ya. Yang kedua, apa itu Ustaz? Ya Allah, jangan kau terima amal ibadah puasa. Siapa? Istri yang durhaka kepada suami. Tapi kalau aku tengok muka-muka istri solehah semua, insya Allah masuk surga. Ibu mau masuk surga? Serius? Ada sahabat laki-laki dikisahkan masih lagi hidup, tapi sendalnya terompanya sudah sampai di surga. Siapa namanya? Bilal bin Rabah. Apa amalannya Ustaz? Azan. Nah, ada kisah yang diriwayatkan oleh sahabat, perempuan masih lagi hidup, namanya sudah dicatat di surga. Siapa namanya Ustaz? Ummu Atiyah. Siapa namanya? Ada Ummu Atiyah sini namanya? Enggak ada. Siapa Ustaz? Zainab, Kak Sri. Ada di sini. Sahabat ada namanya Ummu Atiyah, masih lagi hidup, tapi namanya sudah dicatat di surga. Ditanya sama sahabat, Ummu Atiyah, apa yang kau amalkan? Kau masih lagi hidup, namamu sudah sampai di surga. Apa kata Ummu Atiyah? Amalanku satu, aku setiap suamiku pulang dari luar, ku cuci kakinya. Gak usah tengok-tengokan. Jujur ibu, pernah nggak ibu cuci kaki bapak? Pak Kades, pernah dicuci ibu kaki? Mana pernah. Pantas agak kotor gue tengok kakinya. Apa kata ibu tuh? Ustadz, jangankan kaki bapak Ustadz, kakiku aja nggak tercuciku. Betul Bu? Nah, mau masuk surga, cuci kaki suami. Pulang dari sini langsung amalkan. Tangkap kaki bapak tuh. Baru dibilangnya sama anak-anak di rumah, 30 tahun aku nikah sama mama kalian, nggak pernah dicucinya kakiku. Pulang dia pengajian, diambilnya kaki ayah, dicucinya. Kurasa buang tabiat dia. Jadi cemana Ustadz? Nanti pulang dari sini amalkan, tapi bilang dulu. Cemana bilang? Bang, tadi kami Isra Mi'raj pengajian. Kata Ustadz itu, kalau mau masuk surga, cuci kaki suami. Kira-kira dia sudah izin, mainkan, ambil brus WC itu. Gosokkan kaki bapak tuh, sak-sak wipolnya ikut juga. Amalkan Bu, ada yang mengamalkan ini? Siapa bilang nggak ada? Orang Langkat paling banyak ngamalkan ini. Mulai dari Binjai sampai ke Langkat paling banyak ngamalkan ini. Kenapa Ustadz? Karena orang Binjai sama orang Langkat banyak orang Jowo. Hah? Orang Jawa. Oh, orang Jawa. Bu, orang Jawa ngamalkan ini enggak? Saya pernah diundang. Ngapain Ustadz? Ngasih ceramah nasihat pernikahan. Yang ngundang orang Jawa. Udah aku bilang sama orang tuh, jangan aku kalian undang. Kenapa Ustadz? Aku belum nikah. Aku bukan promosi Bu. Kita buka dulu. Ustadz kenapa belum nikah? Aku belum nikah bukan karena nggak laku. Banyak mau sama aku ngantri di belakang udah. Makanya tadi ibu-ibu itu begitu aku masuk, orang tuh nengok aku kayak nengok ikan asin. Aku yakin pasti membatin dalam hatinya, Ustadz siang nih kok ganteng kali. Udah ganteng ada manis-manisnya lagi. Betul Bu? Ustadz kenapa belum nikah? Udah ku coba kemarin. Hampir. Ku bawa ke rumah orang Mandeling Marga Lubis. Ada Lubis ini?
Mana lubis? Nggak ada. Nggak lulus. Kenapa Ustadz? Tinggi kali pasarannya. Nggak lulus lubis. Bulan depan ku bawa lagi ke rumah. Siapa Ustadz? Marga Siregar. Ada Siregar sini? Nggak ada. Kenapa Ustadz? Nggak lulus juga. Siregar nih merepet aja kerjanya. Nggak tahan aku. Pagi, siang, sore, malam. Ku tinggalkan lah bu. Nggak lulus Ustadz? Nggak lulus. Terakhir ku coba, ku bawa orang Aceh ke rumah. Orang Aceh ini cantik-cantik bu. Pak Kades, orang Aceh cantik-cantik pak. Ada orang Aceh sini? Mana orang Aceh? Nggak ada orang Aceh. Lulus Ustadz? Nggak lulus juga. Kenapa? Orang Aceh ini rupanya pakai mayam dia bu. Betul itu? Satu mayam sekarang katanya 4 juta. Berapa mayam dimintanya sama Ustadz? 20 mayam. 20 kali 4 juta 80 juta bu. Hampir meninggal aku. Lulus? Nggak lulus. Bulan depan ku bawa satu lagi. Siapa Ustadz? Enggak, orang Jawa enggak. Ku bawa ke rumah orang Padang. Orang Padang katanya perempuan yang bayar laki-laki. Betul itu? Rupanya orang Padang pun enggak lulus juga bu. Orang Jawa yang belum ku coba. Kayaknya pulang dari sini dapat orang Jawa ini. Dah, apa kata mamaku? Ma, apanya masalahnya ma? Apa kata mama saya bu? Masalahnya bukan di suku, bukan di marga, bukan di mahar. Uang kita ada kok. Apa masalahnya? Satu, kau masih muda. Ustadz lahir tahun berapa? Saya lahir tahun 99. Masih muda nggak Ustadznya? Berapa umur Ustadz? Masih 25 tahun. Maka masih muda Ustadznya. Kau berapa umurmu dek? Caca. Mana mamanya? Ada mamanya? Jadi cemana Ustaz? Apa kata mama saya? Kau masih terlalu muda, sabar dulu, kakakmu masih ada. Satu, yang kedua, apa itu Ustaz? Saya 4 bersaudara, kembar 3. Oh, saya anak laki-laki sendiri. Maka kata mama saya, sabar dulu, kau nanti aja nikah. Bu, aku sayang sama mamaku. Kalau istri bisa ku cari, kalau mama nggak bisa ku cari. Satu, yang kedua, tahun 2016 saya lulus dari pesantren, dapat saya beasiswa untuk berangkat ke Mesir. Kok bisa Ustadz? Hafal 30 juz. Jadi saya pesantren menghafal. Alhamdulillah tahun 2016 saya selesai menghafal 30 juz. Dapatlah saya beasiswa mau berangkat ke Mesir. Saya telepon mama, ma aku lulus ma. Lulus kemana? Lulus ke Mesir. Apa kata mama saya? Jangan kau berangkat, aku tak izin. Kenapa mak? Aku udah tua, ayah kau udah tua. Nanti kalau berangkat kau ke Mesir, iya kalau kau lulus cepat, kalau lama aku nggak mau. Nanti mati aku, mati ayahmu, aku tak mau orang lain menyolatkan, aku mau kau. Sampai sekarang masih hidup dia. Kita doakan mama saya sehat-sehat. Semua yang hadir nih mudah-mudahan orang tua kita sehat-sehat panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Jadi aku belum nikah hari ini bukan karena nggak ada mau sama aku, mama aku belum izin. Mau berangkat ke Mesir bu, orang ujian sana sini, bayar sana sini. Tapi saya udah gratis, orang tua tak izin. Ilmu bisa dicari, orang tua ridallah fi ridha walidain. Kalau mau sukses dunia akhirat, maka jemput ridho orang. Maka adik-adik ustadz kau yang di atas dek, jangan pernah sakiti hati orang tua. Nih, kalau mau sukses, hormati orang tua. Saya tak pernah mengira bu, di usia saya 25 tahun, Allah titipkan karunia rezeki luar biasa. Belum menikah, udah punya rumah, udah punya mobil. Ini semua berkah, doa dari orang tua. Maka kalau mau sukses, muliakan orang tua.
Dah, boleh kita ke pangkal. Apa tadi kajiannya? Cuci kaki suami, mau masuk surga. Yang kedua, Ummu Atiyah, apa yang kau amalkan? Kau masih lagi hidup, tapi namamu sudah sampai di surga, dicatat sama malaikat. Apa kata Ummu Atiyah? Aku selalu mencium suamiku di saat dia mau tidur. Usah tengok-tengokan, Bu. Ibu amalkan ini. Itulah kan, cemana mau masuk surga. Amalkan, Bu. Pulang dari sini langsung cium bapak itu. Kalau perlu gigit dia, Bu. Gigit. Cium. Ustadz, kalau nggak ada suami, jangan suami orang. Siapa dicium Ustadz? Ini tembok nih lah cium. Cium suami. Kenapa Ustadz? Bu, kadang kita perempuan ibu-ibu, saya banyak pengajian ibu-ibu di Medan. Jujur aja, 40 pengajian ibu-ibuku. Ibu-ibu ini luar biasa kalau pengajian rame, betul? Senin ngaji, Selasa ngaji, Rabu ngaji, Kamis ngaji, Jumat wirid Yasin, Sabtu arisan, Minggu undangan, betul? Maka ini ahli-ahli surga semua. Tadi pas aku duduk belum dikasih, ini udah ceramah dikasih. Cemana mau ceramah sambil minum? Dah, lanjut. Amalkan ini, apa itu Ustaz? Cium suami, masuk surga cium suami, kata Ummu Atiyah. Kata para ulama, siapa yang mencium suami samalah seperti mencium Hajarul Ibu tahu Hajarul Aswad? Batu hitam, betul. Di mana Ustadz? Dinding Ka'bah sebelah kanan yang sudut. Itulah Hajarul Aswad. Saya bulan 11 semalam baru pulang bawa jamaah umroh. Ngapain Ustadz? Mencium yang hitam itulah. Biar tahu. Rame orang, siang rame, sore rame, malam rame. Apa kata kawan saya? Ustadz, coba dulu Ustadz pagi menjelang subuh. Kita kan di sini kalau subuh sepi, betul? Di sana apa? Rame, makin subuh makin rame. Bisa dicium? Nggak bisa. Saking ramenya, Bu, ada jamaah saya sampai hilang jamnya yang harga 5 juta. Sampai hilang tasnya. Kenapa? Rame manusia. Ibu nggak perlu pergi ke sana jauh-jauh. Nanti pulang ke rumah ada Hajarul Apalagi kalau kayak Pak Kadus hitamnya. Hajarul Aswad kali lah itu. Pulang cium. Siapa yang nelpon saya tadi? Bapak itu yang pakai peci. Siapa namanya, Pak? Pak BKM. Tengok Pak BKM itu agak-agak hitam. Hajarul Aswad itu. Cium. Oh itu. Udahlah, mainkan terus. Cium suami masuk surga. Yang ketiga, apa itu? Ummu Atiyah, apa yang kau amalkan? Kau masih lagi hidup tapi namamu sudah sampai di surga. Oh, ini lebih keren, Bu. Apa kata Ummu Atiyah? Aku tak pernah lebih tinggi suaraku daripada suara suamiku. Jujur Ibu, mana lebih tinggi? Suara Ibu atau suara Bapak? Inilah ke neraka semua nanti ini. Demi Allah saya sampaikan sekarang, apa itu Ustaz? Jangan istri tinggikan suara di depan. Kenapa Ustaz? Allah murka, dilaknat sama malaikat. Arsy Allah berguncang ketika istri lebih tinggi suara daripada suami. Bu, capek ibu ibadah, capek ibu sholat, capek ibu baca Quran, tapi kalau durhaka sama bapak tuh gak dapat tiket surga. Pokoknya bapakku bela hari ini. Nanti pulang dari sini kena servis sama ibu. Jangan. Kenapa Ustadz? Bu, tengok kemari. Ibu, Bu, kalau dipanggil nyaut biar tahu masih hidup. Bu, hei, ada 3 doa yang makbul. 1, doa istri kepada suami. Tengok Pak Kades, Pak Kadus, Pak Ketua BKM, hari ini mereka sukses karena doa. Mak semangat kali. Doa istri. Apa kata Pak Anies Baswedan? Ibu kenal Pak Anies? Saya walaupun kalah menjadi presiden, tapi hari ini saya sukses, banyak dikenal orang berkah doa istri. Maka ibu doakan bapak. Kenapa Ustadz? Doa ibu makbul. Yang kedua apa Ustadz? Doa ibu kepada
anak. Bu, tengok anak kita tuh. Doakan dia jadi anak yang sukses. Jangan doakan yang tak baik-baik. Kenapa? Makbul. Tengok di Padang, maling kundang, doa siapa? Ibu. Sampuraga, doa siapa? Doa ibu. Jadi batu semua. Maka ibu kalau marah sama anak-anak, jangan keluarkan cakap tak baik. Kenapa Ustadz? Jadi doa. Ada namanya Syekh Abdurrahman As-Sudes di Masjidil Haram, masih hidup sampai sekarang. Ditanya, ya Syekh, apa yang membuatmu menjadi imam besar Masjidil Haram? Apa kata dia? Ibuku selalu mendoakanku di saat marah maupun dia tak marah. Apa katanya? Ja'alallahu imamul Masjidil Haram. Semoga menjadi imam besar Masjidil. Tengok, jadi barang itu. Ibu kalau marah sama anak-anak, apa hari ini dibilang? Entah apa-apa. Tengok anak kita nih, udah capek dia sekolah 1 semester, begitu pulang bagi raport ditanya sama maknya, ranking berapa kau nak? Ranking 30 mak. Pau. Betul dek? Betul pula. Apa enggak pau anak-anak tuh? Betul? Mana mamakmu ada? Itulah, jangan begitu. Anak main sana main sini, apa kata mamaknya? Memang dasar kau anak monyet. Jadi monyet anaknya. Tapi monyet sekarang nggak makan pisang. Apa Ustadz? Sawit. Begal. Di sini ada begal. Di Medan sekarang Bu lagi marak begal. Tahu siapa yang dibegal? Kami ustadz. Ada kawan saya Ustadz Amin, sekitar 1 bulan yang lalu baru dibegal. Kenapa Ustadz? Mau pergi pengajian subuh. Subuh-subuh 4:30 naik kereta, dibegal. Ternyata ketika ditangkap begalnya, tahu siapa yang begal? Murid dia ketika SMA. Hati-hati Bu, itulah berkah doa dari ibu-ibu tadi. Maka doakan, walaupun anak bandal, doakan dia. Mudah-mudahan kau jadi presiden, makbul. Yang terakhir apa Ustadz? Doa anak perempuan kepada ayahnya. Maka ibu perempuan yang masih ada orang tua, doakan. Ustadz, orang tuaku udah tak ada. Kita punya anak perempuan, suruh anak kita berdoa untuk kita. Kenapa Ustadz? Makbul. Hati-hati, jangan tinggikan suara di depan suami. Yang terakhir amalannya apa? Ummu Atiyah, apa yang kau amalkan? Namamu sudah sampai di surga, kau masih lagi hidup di dunia. Apa kata Ummu Atiyah? Aku tak pernah keluar rumah tanpa izin suami. Ibu kemari udah tahu suami? Nggak yakin aja. Udah izin Bapak? Ustadz kami pengajian, tak boleh. Ustadz kami wirid Yasin, tak boleh. Bu, ketika diterima Bapak ijab kabul, maka berpindahlah surga orang tua kepada suami. Maka ibu tak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Ujung rambut sampai ujung kaki ibu itu nanti Bapak ditanya di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk, mau masuk surga amalannya 1, apa tadi? Tengok, udah lupa kan? 1, cuci kaki suami. Yang kedua, cium. Itu semangat. Yang ketiga, kan? Jangan tinggikan suara depan suami. Yang keempat, jangan keluar rumah tanpa izin. Kata Nabi, jangan terima nanti amal ibadah puasa mereka orang yang durhaka kepada suami. Yang kedua, siapa Ustadz? Kata Jibril, ya Allah, jangan kau terima amal ibadah puasa mereka. Siapa? Anak yang durhaka kepada orang tua. Bu, selagi masih ada orang tua, muliakan orang tua. Ustadz udah nggak ada lagi orang tua, doakan. Orang yang meninggal itu cuma 1 yang diminta. Apa itu Ustadz? Waladun solihun yada'ulah. Doa anak yang soleh. Ustadz aku rindu Ustadz. Pergi datang ke kuburnya, ziarah. Ini masuk Ramadan. Kami di Medan tradisi Bu, mau masuk Ramadan ziarah. Di sini ada ziarah. Ibu ziarah semua? Bagus, mantap. Ustadz tapi katanya haram. Dulu 1400 tahun yang lalu
Nabi mengharamkan ziarah perempuan. Kenapa? Izin maaf, dulu Bu, libido seksual orang Arab itu tinggi. Nampak perempuan izin maaf diperkosa. Sekarang siapa yang selera sama nenek? Maka boleh, silahkan. Kenapa Ustadz? Ziarah banyak iktibar yang diambil, betul? Tapi minta tolong Bu, kalau ziarah tolong perhatikan beberapa hal. Ini masukan untuk kita. Saya sampaikan di mana-mana. Kenapa? Ini lagi marak-maraknya. Mau masuk Ramadan, mau masuk Lebaran, orang ziarah. Tapi satu, kalau pergi ziarah, masuk ke kuburan, tolong jangan lupa ucapkan salam. Apa doanya? Assalamualaikum ya ahlil kubur. Ketika ibu selesai salam, udah, jangan tunggu jawabannya. Kalau ibu tunggu jawabannya, langsung ibu kabur. Satu. Yang kedua apa itu Ustaz? Kalau ziarah, tolong jangan cabut rumput yang tumbuh di atas kubur. Kan? Komplain. Tengok. Kalau ziarah, jangan cabut rumput yang tumbuh di atas. Kenapa Ustaz? Tengok kemari. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak lahu ma fis samawati wal ard. Setiap yang tumbuh di muka bumi Allah, mereka bertasbih. Dan setiap yang bertasbih dapat memberikan syafaat kepada si mayat. Ada dalilnya Ustaz? Ada. Satu hari jalanlah Rasulullah sama Abu Bakar. Sama siapa? Sama Abu Bakar. Begitu jalan, dilihat Rasulullah ada kuburan dan mayat sedang disiksa di dalam. Dipetik Rasulullah pelepah kurma. 1, 2, kuburan ketiga disiram pakai air. Inilah isyarat orang pergi ke kuburan bawa air. Kenapa Ustaz dicabut Rasulullah pelepah kurma ini? Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, kenapa mayat ini disiksa? Apa kata Rasulullah? Abu Bakar, kau tak mendengar apa yang kudengar, kau tak melihat apa yang kulihat. Lantas ini mayat sedang disiksa di alam kubur. Kenapa ya Rasulullah? Limadha? Ini selama hidupnya, izin maaf, dia kalau kencing berdiri. Siapa ini pemainnya? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki kata orang tuh. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki paling banyak. Kalau perempuan ada berdiri, yang parah lah itu. Berserak-serak lah nek. Laki-laki ngamalkan ini paling banyak. Tolong sampaikan sama suami di rumah Bu, sama anak di rumah, sama cucu kita, tengok tuh. Jangan kencing berdiri. 1, orang yang kencing berdiri 99,9% sholatnya tidak sah. Kenapa Ustadz? Tengok, air kencing najis nggak? Najis boleh dibawa sholat? Nggak boleh. Tengok, orang yang kencing berdiri pasti percitan kencingnya naik ke celana. Hati-hati. Ustadz, kan digulung. Hasil penelitian dokter, orang yang kencing berdiri, izin maaf, itu air kencingnya nggak keluar sepenuhnya. Kadang mau masih netes di celana dalam. Maka hati-hati. Itulah sunnahnya Nabi, kalau buang air kecil jongkok. Semua udah diatur sama agama. Maka jangan kencing berdiri. Yang kedua, orang yang kencing berdiri itu air kencingnya ditampung sama setan. Hati-hati Pak. Untuk apa Ustadz? Kencing orang yang berdiri itu dipakai untuk minyak urut setan. Ku bilang aja ini, GPU nggak main GPU. Kencing orang yang berdiri itu untuk minyak urut setan. Kok bisa Ustaz? Hayya 'alal falah. Azan di masjid itu setan lari terpuntang-panting, tabrak-tabrakan, patah-patah tulangnya. Jadi pakai apa Ustaz? Pakai kencing itulah diambil, itulah dioleskan untuk setan jadi minyak urut.
Maka hati-hati Pak. Oh Pak, betul ini serius. Makanya Pak Kadus, Pak Kades, kalau ada laki-laki kencing berdiri gini badannya, tengok. Itu berarti kena selentik setan kepalanya itu. Jangan kencing berdiri, hati-hati kalian. Kenapa Ustadz? Ditampung setan, hati-hati. Yang kedua, udah aja. Ustadz kok tahu? Aku pernah soalnya. Bu, Ustadz juga pernah muda. Ustadz juga pernah jadi anak-anak. Anak-anak kita kan belum tahu apa-apa. Kencing balik pohon mangga. Punya orang pula. Begitu ada buah, pantas kau bawa kencing buahnya. Betul? Jangan kencing berdiri. Yang kedua, ya Rasulullah, ini mayat kenapa yang sebelahnya? Kenapa kau cucukkan pelepah kurma ini? Apa kata Rasulullah? Ini selama dia hidup, dia buang air kecil, kencing maaf, dia tak cebok, nggak istinja. Siapa pemainnya ini? Laki-laki atau perempuan? Kok kami aja? Perempuan pun ada yang kayak gini. Hati-hati. Tapi nggak di sini tuh Ustaz. Ini orang-orang baik semua ini. Di mana? Di sana. Ini keluar sedikit aja tuh. Yang ketiga, yang terakhir, masih lanjut. Seriuslah. Tadi kata Pak BKM, sebelum nanti masuk waktu asar tutup ya Ustaz, karena kita mau sholat. Ini bentar lagi asar. Masih lanjut Pak? Lanjut. Yang terakhir, apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, ini kenapa disiksa? Apa kata Rasulullah? Ini selama hidupnya selalu menceritai kawannya, menggosip. Ini kena kalian ini. Siapa pemainnya ini? Laki-laki atau perempuan? Hati-hati. Hati-hati Bu. Kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak nanti mereka berpuasa di siang-siang Ramadan, tapi enggak dapat apa-apa, cuma dapat lapar dan haus. Kenapa Ustadz? Karena tak dijaga nilai-nilai puasa. Maka hati-hati Bu. Ada orang puasa masih ceritai kawan? Banyak. Kok enggak ada? Ada enggak kira-kira orang puasa masih berbohong? Banyak. Inilah penyebab nanti banyak orang di mahkamah Allah ketika ditimbang amal ibadahnya bangkrut, habis amalnya. Kenapa Ustadz? Karena sibuk menceritai kawan. Hati-hati Bu. Ini lidah, ini perkara sensitif. Memang dia tak betulang, betul? Tapi kalau sudah sakit hati dibuatnya, maka nanti akan dituntut di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi? Orang-orang yang menceritai kawannya, menggibahi kawannya, bahkan memfitnah, nanti mereka akan bangkrut di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam Al-Quran disampaikan, orang yang menggibahi kawannya sama seperti memakan bangkai saudara. Hati-hati Bu. Inilah salah satu penyebab kenapa nanti Ramadan datang kita tak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, apa itu Ustaz? Ya Allah, jangan kau terima amal ibadah puasa siapa? Istri yang durhaka kepada suami. Yuk, sebelum masuk Ramadan, ini kita tinggal menghitung hari, betul? Ini hari apa? Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kalau kita tengok kalender Hijriah, sepertinya kemungkinan besar kita sholat tarawih Jumat depan. Malam Sabtu kita sudah tarawih. Sabtu kita sudah puasa. Kalau tidak ada perubahan, maka begitupun walaupun kita sudah di penghujung Sya'ban mau masuk Ramadan, kata Nabi, teruslah bermunajah kepada Allah, berdoa agar sampai ke Ramadan yang akan. Apa doanya? Yuk sama-sama. Allahumma barik lana fima rozaqtana. Doa makan itu. Itulah kan? Ini
Aku ngetes saja sebenarnya. Bu, udah makan? Sama lah, aku pun belum. Aku tadi saat sholat Jumat di Binjai, langsung kemari belum makan aku, Bu. Lapar aku. Iya, memang udah baca doa makan, tapi makannya belum ada. Ya, sama-sama. Allahumma barik lana. Kok jadi lupa aku doanya kan? Allahumma barik lana fi jadi lupa aku doanya. Astaghfirullah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di Rajab dan di Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Kenapa harus doa Ustadz? Tak ada jaminan untuk sampai di Ramadan. Hari ini kita kumpul sehat-sehat, pulang dari sini ada yang tahu umur? Gak ada yang tahu. Kata Nabi, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku tak panjang-panjang, tak lama-lama, singkat. Berapa Ustaz? Baina sittin wa sab'in. Hanya antara 60 sampai 70. Kenapa Ustaz? Karena Rasulullah wafat pun sampai usia 63. Nenek berapa umur, Nek? Ya, nenek yang pakai baju biru. Berapa? 65 umur nenek. Nabi umurnya 63, nenek 65. Udah offside. Udah lewat, Nek. Tapi tengok, Allah kasih nikmat umur. Jadi cemana Ustaz? Dengan nikmat umur yang Allah kasih, banyak-banyak beramal. Semua yang hadir nih semoga Allah panjangkan umurnya. Semua yang hadir nih Allah berikan kesehatan. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal. Bu, saya sebenarnya bisa berlama-lama, tapi waktu memisahkan kita. Waktu sudah menunjukkan pukul 15.45. Bentar lagi masuk waktu asar. Yuk sama-sama kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان في صحة وعافية وسلامة. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واهدنا إلى صراطا مستقيما. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih, saya ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Al-Ustadz yang telah menyampaikan tausiah. Semoga kita dapat dijadikan pedoman hidup dan perisai di diri kita semua. Berakhirlah acara pada hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pembawa acara izin pamit undur diri dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila terdapat kekurangan dan penyampaian kami yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada ibu-ibu pengajian depan untuk tidak pulang ya Bu ya. Kita beres-beres, kita berfoto bersama ya Bu ya, yang di depan ibu-ibu.